Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat cerdas. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar 5A? Solih, cerdas, tangguh. Allahu Akbar. Baik. Pertama, marilah kita selalu senantiasa bersyukur atas limpahan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Bagaimana kabar-kabar teman solih 5A? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang sedang sakit atau ada keluarganya yang sedang sakit, kita doakan bersama-sama semoga bisa segera sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Baik teman-teman solih 5A, perkenankan Ustadz di sini akan sedikit berkisah tentang keteladanan dari salah satu nabi, bahkan rasul yang sangat dicintai oleh umat Islam. Siapa? Ada yang tahu siapakah beliau? Benar, beliau adalah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti kita tahu teman-teman semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seseorang yang patut kita idolakan, patut kita contoh keteladanan dari beliau. Karena beliau adalah suri teladan kita, bahkan tidak hanya untuk umat muslim, bukan hanya untuk orang yang beragama Islam. Orang-orang non-muslim atau di luar Islam pun bahkan tidak sedikit yang mengidolakan beliau. Tentu saja hal itu kita sebagai umat muslim harus lebih mengidolakan beliau. Lalu bagaimana cara kita untuk mengidolakan seorang Nabi Muhammad SAW? Yaitu dengan meneladani akhlaknya atau meneladani sifat-sifat baik dari beliau. Kita teladani, kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman semua, ada banyak sekali kisah keteladanan dari Nabi Muhammad SAW, tetapi di sini Ustadz akan berkisah atau bercerita 3 teladan saja, 3 keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21, yang ayatnya Ustaz bacakan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, itu tadi adalah sedikit ayat dari Al-Quran yang menjelaskan tentang bahwa Nabi Muhammad itu adalah suri teladan yang baik bagimu, bagi kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita meneladani beliau, kita mencontoh beliau. Baik, nah, di dalam kesempatan kali ini, keteladanan yang pertama yang patut kita teladani, kita contoh adalah sifat lemah lembut. Nah, sifat lemah lembut dari
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu adalah sosok orang yang berhati mulia, senantiasa lemah lembut kepada sesama. Bahkan pada seseorang yang selalu dianiaya, atau bahkan beliau termasuk orang yang selalu dianiaya, beliau tetap bersikap lemah lembut kepada yang menganiaya itu. Itu sungguh sebuah sifat yang luar biasa. Tidak semua orang bisa seperti itu. Ketika kita diremehkan orang lain, kita diejek orang lain, biasanya kita akan marah. Tetapi beliau tidak. Beliau tetap bersikap lemah lembut dan berhati mulia. Nah, dikisahkan dalam sebuah cerita, suatu hari pernah ada seorang pengemis Yahudi, dia buta, yang menetap di sebuah pasar di Madinah. Nah, bukan hanya mengemis, ia juga selalu berseru sumpah serapah dan menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dia pengemis, mohon maaf, berarti dia miskin ya, tidak punya apa-apa. Ditambah lagi dia buta, tidak bisa melihat. Ditambah lagi dia selalu menyumpahi Rasulullah, selalu menghina Rasulullah di hadapan orang-orang pasar. Berarti di hadapan banyak orang. Nah, beliau si pengemis ini, atau orang si pengemis ini, biasanya menyumpahi beliau dengan kata-kata, jangan dekati Muhammad, ya, jauhi dia, jauhi Muhammad itu. Muhammad itu orang gila, dia itu penyihir. Jika kalian mendekati Muhammad, maka kalian akan terpengaruh oleh dia. Nah, itu kata si pengemis buta tadi. Pengemis itu hampir setiap hari ditemani oleh seseorang di sampingnya. Orang tersebut lemah lembut dan penuh kasih sayang menyuapi si pengemis yang buta tadi. Mendengar hinaan tersebut, orang yang menyuapi si pengemis tadi hanya terdiam dan terus menyuapi makanan hingga habis. Terus menyuapi pengemis yang buta tadi sampai makanannya habis. Sampai pada suatu hari, si pengemis buta Yahudi itu tadi tidak lagi ditemani oleh orang yang biasa menyuapinya. Kemudian datanglah seseorang yang lain yang menyuapinya. Orang lain tersebut ialah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar sumpah serapah pengemis tersebut kepada Nabi, ya, jadi pengemis yang selalu menghina Nabi itu, Abu Bakar As-Siddiq mendengarnya. Hati dan kepala Abu Bakar mendidih mendengarnya, marah sekali. Namun Abu Bakar As-Siddiq tetap menahan amarahnya. Kemudian si pengemis berkata, kau bukan orang yang biasa memberiku makanan. Hardik si pengemis buta. Aku orang yang biasa, kata Abu Bakar. Nah, Abu Bakar memposisikan diri seperti orang yang biasa menyuapi si pengemis tadi. Karena yang biasa menyuapi si pengemis sudah tidak ada, sehingga digantikan oleh Abu Bakar. Tidak, kau bukan orang yang biasa ke sini untuk memberiku makanan. Apabila dia yang datang, maka tak usah tangan ini memegang, dan tak usah mulutku mengunyah. Dia selalu menghaluskan terlebih dahulu makanan yang akan disuapinya ke saya, ke mulutku, kata si pengemis buta kepada Abu Bakar. Mendengar perkataan pengemis seperti itu, Abu Bakar tak kuasa membendung rasa harunya. Air matanya tumpah tak tertahankan. Beliau menangis, Abu Bakar menangis sampai terisak-isak.
Memang benar, aku bukan orang yang biasa datang membawa makanan dan memberimu suapan atas makanan itu. Aku memang tidak bisa selemah lembut orang itu. Nah, jadi pengemis buta itu kan suka menghina Nabi, nadanya keras, tapi teman yang suka menyuapinya itu kan berhati lemah lembut. Nah, nyata si Abu Bakar ini setelah menggantikan si penyuap tadi, dia tidak berhati lemah lembut. Makanya si pengemis buta ini tahu kok tidak seperti biasanya yang menyuapi. Kemudian ketahuilah bahwa aku adalah salah satu sahabat orang yang setiap hari menyuapi makanan ini. Orang yang dulu biasa ke sini dan memberimu makan dan menyuapimu telah wafat. Aku hanya ingin melanjutkan amalan yang ditinggalkan orang tersebut, karena aku tidak ingin melewatkan satupun amalannya setelah kepergiannya. Lanjut Abu Bakar. Kemudian si pengemis buta tersebut terdiam sejenak dan bertanya, siapa orang yang selama ini memberi makan kepadaku? Siapa sebenarnya orang yang selama ini menyuapiku sampai lembut makanannya? Dan kemudian Abu Bakar menjawab, ketahuilah bahwa yang menyuapimu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang setiap hari kau hinakan, orang yang setiap hari kau rendahkan itu menyuapimu setiap saat, menyuapimu dengan lemah lembut. Bahkan makanannya sempat dikunyah terlebih dahulu biar lembut, lalu disuapkan ke kamu. Mendengar apa yang disampaikan Abu Bakar seperti itu, pengemis buta itu pun tertegun. Kemudian bibirnya bergetar dan matanya tumpah. Air matanya tumpah membasahi pipinya. Si pengemis buta baru tersadar betapa orang yang selama ini ia hinakan justru memperlakukan si pengemis tadi dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Ia justru malah merasa lebih hina dari apapun yang ada di dunia ini. Selama ini aku telah menghinanya, memfitnahnya, bahkan saat Muhammad ada di sampingku sedang dia menyuapi aku. Tapi dia tidak pernah memarahiku. Dia malah dengan sabar melembutkan makanan yang dimasukkan ke dalam mulutku. Dia begitu mulia, kata si pengemis buta dengan menangis. Kini Nabi Muhammad sudah wafat, sehingga tidak bisa menyuapi si pengemis buta itu dan digantikan oleh Abu Bakar. Dan seketika itu si pengemis buta masuk ke dalam Islam. Ya, itulah kisah ketelatenan yang pertama, yaitu berhati lemah lembut. Kemudian kisah keteladanan Nabi Muhammad yang kedua adalah beliau tidak suka menyimpan uang. Nah, Nabi Muhammad itu adalah orang yang ahli sedekah. Tidak pernah tamak dan serakah kepada harta. Bahkan ia hidup sederhana, secukupnya saja. Tidak pernah menghimpun harta yang melimpah di dalam rumahnya. Sebagaimana dikisahkan, saat kondisi kesehatan Rasulullah SAW semakin memburuk karena sakit yang beliau derita, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang uang yang ia titipkan padanya sebelum Nabi Muhammad sakit. Beliau, Nabi Muhammad, lupa pernah menitipkan uang dan teringat saat beliau sakit. Rasulullah bertanya kepada Aisyah,
di mana uang yang pernah kutitipkan kepadamu sebelum aku sakit, tolong kau bagikan uang itu di jalan Allah. Gunakan untuk fisabilillah. Karena aku akan malu bertemu Allah yang dicintai, sedangkan di rumahnya masih ada timbunan dan simpanan uang. Masya Allah. Dari kisah tadi kita bisa melihat betapa Rasulullah adalah seseorang yang rendah hati dan tumak ninah. Meski sedang sakit, beliau hidup sederhana. Nabi Muhammad tidak pernah ingin menimbun harta dan memakan hartanya sendiri. Ia senantiasa ingin selalu berbagi kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, itu salah satu kisah teladan lagi yang bisa kita contoh, yaitu tidak pernah menyimpan uang. Artinya bukan tidak boleh menabung ya, bukan tidak boleh kita menyimpan harta. Maksud dari tidak pernah menyimpan uang ini adalah tidak tamak dan serakah dengan harta. Jadi tidak menimbun harta sebanyak-banyaknya, seolah-olah kita kelak akan selamat dengan harta itu. Dengan harta yang banyak, kita di masa depan akan selamat. Nah, itu yang tidak boleh. Tetapi ketika menabung, kita menyisihkan uang, kita bersedekah, itu boleh saja. Justru itu bagus. Dan meneladani sifat beliau yang satu ini. Kemudian sifat keteladanan dari beliau yang ketiga, yang terakhir dalam kesempatan kali ini, yaitu waspada dan taat. Nah, teman-teman semuanya yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, Nabi Muhammad SAW adalah manusia di muka bumi yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski telah dijamin surga, beliau tetap khusyuk dalam beribadah dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga sangat berhati-hati dan waspada pada apa yang beliau lakukan. Jadi beliau itu selalu memikirkan sebelum bertindak. Ketika saya mau melakukan sesuatu, dipikirkan matang-matang apakah nanti akan menyakiti orang, apakah nanti akan merugikan orang. Nah, seperti itu. Termasuk juga apa yang selalu beliau makan dan apa yang selalu beliau minum. Itu juga beliau sangat berhati-hati dan waspada. Pernah dikisahkan dalam suatu cerita, pada suatu malam Aisyah radhiyallahu anha mendapati Rasulullah SAW tidak bisa tidur. Dan hanya beliau, Nabi Muhammad ini hanya membolak-balikkan badan di atas kasur dengan penuh kegelisahan. Ia pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak tidur semalaman?" Rasulullah lalu menjawab, "Hari ini aku menemukan sebuah kurma di tengah jalan. Kemudian aku ambil buah itu dan memakannya, karena aku pikir lebih baik dimakan daripada busuk terbuang sia-sia. Sekarang aku merasa gelisah, karena siapa tahu jika kurma yang kumakan itu adalah harta sedekah. Sehingga aku jadi gelisah karena sudah memakan kurma itu." Nah, dari kisah ini kita bisa mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang hati-hati dan waspada akan sesuatu yang belum jelas pemiliknya, belum tahu siapa yang punya. Ia sangat teliti dan tegas dalam menerapkan hukum. Bahkan hanya untuk sebiji kurma saja yang beliau temukan di jalan, beliau karena sudah memakannya, beliau pikir daripada ini terbuang sia-sia di jalanan dan ujung-ujungnya busuk, lebih baik beliau makan. Setelah memakan satu biji, sehingga saking beliau waspada dan kehati-hatian beliau,
sampai beliau tidak bisa tidur karena gelisah. Gelisah memikirkan barangkali kurma yang kumakan ini adalah harta sedekah, harta orang lain yang mau disedekahkan tetapi jatuh di jalan. Itu pikiran yang selalu mengganggu beliau, sehingga beliau tidak bisa tidur karena saking kehati-hatian beliau. Padahal bisa jadi memang betul kurma itu jatuh, dan apabila tidak dimakan mungkin akan membusuk dan terbuang sia-sia. Seperti itu. Nah, itulah tadi 3 kisah keteladanan dari Rasulullah SAW yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi ada berhati lemah lembut. Yang kedua adalah tidak suka menyimpan uang atau tidak serakah dan tamak terhadap harta. Dan yang ketiga adalah waspada atau berhati-hati dan taat. Nah, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita yang Ustaz Dani sampaikan tadi, dari kisah Nabi Muhammad SAW, dan kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak salah perkataan dari Ustaz Dani. Ustaz berpesan, tolong jaga kesehatan ya teman-teman semua. Kelas 5A yang solih. Ustaz akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat cerdas. 5A solih, cerdas, tangguh. Allahu Akbar.